Baik, selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Untuk pada pagi hari ini, kita kembali pembelajaran Zoom. Nah, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pembelajaran orang dewasa atau POD. Nah, buat Bapak Ibu semuanya, nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Yang pertama itu, apa yang Anda ketahui tentang pembelajaran orang dewasa atau POD? Dan yang kedua, apa peran seorang fasilitator dalam sebuah pelatihan? Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan dapat menjawab pertanyaan itu. Nah, akan saya berikan modul dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat modul pembelajaran kita. Ya, yang pertama itu adalah pengertian pembelajaran orang dewasa. Yang kedua, teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Yang ketiga, karakteristik belajar orang dewasa. Yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran dewasa. Yang pertama itu adalah pengertian pembelajaran orang dewasa. Nah, di sini ada kata andragogi atau andragogi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama itu aner atau ander yang berarti orang dewasa. Lalu agogi atau agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Nah, jadi di sini disimpulkan andragogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Yang kedua, teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Malcolm Stafford Knowles pada tahun 1913 sampai 1997 merupakan seorang pendidik asal Amerika Serikat. Ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau yang biasa disebut dengan andragogi. Menurut Knowles, pembelajaran orang dewasa, karena itu andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kita dapat mengenal dari teori Malcolm Stafford Knowles itu apa saja dari pembelajaran orang dewasa itu yang mengacu pada segala bentuk pembelajarannya. Oke. Nah, yang selanjutnya karakteristik belajar orang dewasa. Ya, di sini dituliskan pada tahun 1980 Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajar dewasa yang berbeda dari asumsi tentang karakteristik pembelajar anak. Pada tahun 1984, Knowles juga kemudian menambahkan asumsinya yang kelima. Nah, untuk kita semua bisa kita lihat di sini ada 5 karakteristik belajar orang dewasa. Yang pertama itu adalah konsep diri, yang kedua pengalaman, yang ketiga kesiapan belajar, yang keempat orientasi belajar, yang kelima motivasi belajar. Nah, di antara kelima ini, nah itu berkesinambungan, kita dapat mengetahui karakteristik belajar orang dewasa. Oke. Nah, materi kita yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Ya. Knowles pada tahun 1984 menyarankan ada 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. Nah, yang pertama itu keterlibatan. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan.
Lalu yang terakhir atau yang keempat, berpusat pada masalah. Itu dia tadi keempat prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa yang dikemukakan oleh Knowles pada tahun 1984. Nah, lalu yang selanjutnya ada di sini prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Ya, itu tadi dia yang dari keempat prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Keterlibatan yang pertama, orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Lalu pengalaman ini termasuk kesalahan menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Lalu, berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Nah, itu dia tadi prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa yang sudah dikembangkan. Ya, bisa kamu lihat di modul kita yang sudah saya set ini. Lalu, yang selanjutnya, nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya buat kita semua untuk Bapak Ibu. Nah, tadi udah saya jelaskan modul kita pada pagi hari ini untuk pertanyaan pemantik ya. Nah, semuanya itu bisa Bapak Ibu lihat ya dari materi modul pembelajaran kita. Oke, terima kasih. Sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.